Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur jika setiap kami berharga di hadapan-Mu. Karena itu Engkau berkenan untuk memulihkan kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup yang baru. Biarlah damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu mengalir di dalam kehidupan kami, dan setiap kami boleh belajar untuk sungguh-sungguh hidup sebagai utusan-utusan Kristus dimanapun kami berada. Ketika kami tahu bahwa setiap kami berharga di hadapan-Mu, biarlah setiap kami juga memiliki komitmen untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Karena itu ya Bapa, saat ini kami memohon Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, supaya ketika kami membuka Alkitab dan membacanya, Roh Kudus menolong kami membaca firman Tuhan dengan baik. Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus jugalah yang bersama-sama dengan kami berjalan melakukan firman-Mu, menyaksikan bahwa Yesus Kristus yang kami percayai adalah Raja yang menyelamatkan dunia ini. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ini dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hamba-Mu boleh sungguh-sungguh berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, setiap kami mau dengar firman-Mu, kami memberi diri kami menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan, supaya ketika firman itu ditaburkan, firman itu boleh bertumbuh dan berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah karena kami mau mendengar. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Sang Raja alam semesta, Kota benteng yang teguh, Kau tempat
penolong yang sungguh sangatlah terbukti. Walau bumi dan laut bergelora, bumi pun goncang, ku tak takut sebab Allahku beserta. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Kota Allah tempat berdiam yang maha tinggi. Di sana sungai mengalir menyenangkan hati. Karena Allah ada di dalamnya, kota tak goyah. Allah pasti akan menolong selalu. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Bangsa-bangsa ribut dan rusuh, kerajaan goncang saat suaranya terdengar dan bumi pun hancur. Dia Tuhan Allah semesta beserta kita, kota benteng kita adalah Tuhan. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Pergi dan pandanglah karyanya yang membaharui. Peperangan di muka bumi dihentikan Allah. Busur panah tombak dipatahkan dan dihancurkan. Nama Tuhan pun ditinggikan di bumi. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Bacaan kedua dari surat Kolose pasal yang pertama ayat 11 sampai 20. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu,
dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu bapak, bacaan Injil terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya, "Orang lain Ia selamatkan. Biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika Engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, "Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu Ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, menyimpan firman itu di dalam hati, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu terakhir dari 1 tahun liturgi gereja. Dan minggu terakhir ini kita hendak merayakan dan menyatakan pengakuan iman kita bahwa Yesus Kristus adalah Raja. Raja yang menyelamatkan. Minggu depan kita akan memasuki tahun liturgi gereja yang baru, dan kita akan memulainya dengan minggu Advent yang pertama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang sosok raja, apa yang terlintas dalam benak kita?
Saudara-saudara, tentu kita akan sepakat mengatakan sosok raja itu adalah sosok yang punya kuasa dan pengaruh yang besar. Semua orang akan menghormati, akan melayani, dan bahkan akan berkorban bagi dia. Sosok raja adalah sosok yang kata-katanya, perintahnya tak terbantahkan. Saudara-saudara, ini juga yang diungkapkan oleh seorang yang bernama Abu Nawas, seorang abdi raja. Dia mengatakan bahwa seorang abdi ketika raja itu memberikan perintah, menyatakan kehendaknya, maka seorang abdi tak bisa dan tak berani untuk membantah. Perintahnya harus dijalankan. Sesulit apapun itu harus dijalankan. Abu Nawas pernah bercerita, aku tidak begitu suka untuk mengikuti raja melakukan perburuan ke hutan. Tetapi ketika raja memanggilku dan mengatakan ikut aku berburu, Abu Nawas mengatakan saya tak bisa menolak. Dalam perjalanan Abu Nawas mengatakan cuaca sangat cerah. Kami menikmati perjalanan itu. Tetapi tiba-tiba cuaca berubah, yang cerah itu menjadi gelap. Lalu raja datang dan mengatakan, Abu Nawas, lihat cuaca menjadi gelap. Aku memerintahkan kepadamu, aku akan beri kamu kuda yang lambat jalannya. Dan aku bersama pengawal-pengawalku akan naik kuda yang sangat cepat larinya. Tugasmu adalah berjalan sampai kita berjumpa di tempat peristirahatanku seperti biasa. Kalau hujan turun, maka engkau harus terus berjalan, karena siang nanti kita akan berjumpa di tempat peristirahatan. Tetapi bajumu tidak boleh basah. Silakan apa yang akan engkau lakukan. Tapi kalau sampai kita bertemu di tempat peristirahatan, bajumu basah karena hujan, maka engkau akan mendapat hukuman. Itu perintah raja. Dan sebagai seorang abdi, saya tidak berani membantah. Saya hanya bisa mengatakan, siap, laksanakan. Sudah siapa yang terjadi? Sampai di tempat peristirahatan. Raja datang dengan pengawal, dengan kuda yang sangat cepat. Dia tiba di tempat peristirahatan dengan baju yang basah kuyup. Abu Nawas datang dengan kuda yang sangat lambat. Tiba di tempat peristirahatan sang raja untuk menikmati makan siang. Tapi baju yang dikenakan, bajunya masih kering. Sang raja melihat dan berpikir, apakah Abu Nawas tidak mengalami hujan yang deras seperti saya karena kuda yang lambat? Sang raja tidak bertanya apapun, tetapi dia kemudian melanjutkan dengan sebuah perintah. Abu Nawas, kita akan melanjutkan perburuan. Tapi lihatlah bahwa cuaca belum mendukung kita. Cuaca tidak, langit tidak menjadi cerah. Mari kita bertukar kuda. Aku akan menggunakan kuda yang lambat, kamu menggunakan kuda yang cepat. Perintah masih sama. Kalau sampai engkau kehujanan dan bajumu basah, maka engkau akan mendapat hukuman. Nanti kita akan pergi masuk ke hutan, kita akan berhenti di tempat peristirahatan yang kedua, sampai bajumu basah, kamu akan mendapat hukuman. Raja itu pergi.
Saudara, sekali lagi Abu Nawas mengatakan, aku tak bisa membantah perintah raja. Yang bisa kulakukan adalah siap, kerjakan. Dia mengendarai kuda yang sangat cepat. Sudah sampai pada tempat peristirahatan yang kedua. Raja bersama dengan pengawal-pengawalnya datang dengan kuda yang lambat, dengan pakaian yang basah karena kehujanan. Abu Nawas menggunakan kuda yang sangat cepat, tapi bajunya tetap kering. Cuaca yang dialami sama, sehingga sang raja bertanya, apa yang membuatmu tetap menggunakan baju yang kering? Saudara, Abu Nawas mengatakan, Raja, perkataanmu aku tak berani membantah. Engkau punya kuasa yang besar untuk menentukan apakah aku mendapatkan penghargaan atau aku mendapat penghukuman. Banyak orang menghormati dan melayanimu dan bahkan berkorban untukmu. Termasuk juga aku. Untuk menyenangkan hatimu. Maka aku melakukan perintahmu. Tak boleh baju yang kukenakan ini basah. Hujan aku alami. Tapi bagaimana perintah raja tetap kulakukan. Ketika hujan tiba, maka aku melipat pakaianku, kududuki pakaianku, supaya sampai tempat peristirahatan, bajuku tetap kering. Tubuhku basah, tapi bajuku kering sesuai dengan perintahmu. Saudara, ini kesaksian dari seorang yang bernama Abu Nawas. Ketika ia berhadapan dengan sosok raja, maka dia mengatakan kuasanya besar, pengaruhnya besar. Aku pun bersedia untuk melayani, memberi diriku, menghormati dia dengan sungguh-sungguh. Tak satu pun kata yang kubantah. Saudara, ini gambaran seorang raja yang seringkali mewarnai pikiran-pikiran kita. Nah, saudara, kalau kita perhatikan bacaan kita, menarik. Karena di dalam bacaan kita saat ini, sosok raja yang kita percakapkan di awal, sosok raja yang kita pikirkan tak tergambar dalam bacaan kita. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat 43 tak menunjukkan sedikit pun gambaran sosok raja. Bahkan LAI memberi judul Yesus disalibkan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 33 dan 34, di sana dikatakan mereka sampai tempat yang bernama Tengkorak. Sebuah tempat yang digunakan untuk melaksanakan sebuah penghukuman, dan itu adalah penghukuman mati. Ditunjukkan di sana apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka menyalibkan Yesus di situ. Mereka menyalibkan Yesus. Sebuah penghukuman bagi orang yang sudah melakukan sebuah kesalahan besar. Saudara-saudara, di dalam ayat 33 dan 34 kita tak menemukan sosok raja seperti yang kita percakapkan di awal. Dia tidak punya kuasa, perkataannya tidak didengar. Tidak ada orang yang menghormati dan melayani dia. Bahkan tidak hanya berhenti di situ saja, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 35, 36, dan 39. Di sana ditunjukkan orang-orang yang ada bersama-sama dengan Yesus. Tak ada satupun yang menghormati dan bahkan melayani serta berkorban bagi dia. Ayat 35 ditunjukkan di sana pemimpin-pemimpin yang hadir di tempat yang bernama Tengkorak itu justru mengejek dia. Di dalam ayat yang ke-36 prajurit-prajurit dikatakan mengolok-olok dia.
Bahkan mengatakan, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Prajurit mengolok-olok dia. Kalau kita perhatikan ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung bersama-sama dengan Yesus, yang berada di sebelah Yesus, sama-sama mengalami penghukuman. Apa yang dilakukan oleh dia? Menghujat dia. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Saudara, lihatlah, bacaan kita tidak memperlihatkan, tidak menggambarkan sosok raja dalam diri Yesus. Tidak ada pujian, tidak ada pengorbanan orang-orang di sekitarnya. Di mana, menjadi pertanyaan bagi kita, di mana sosok raja dalam diri Yesus, dalam bacaan yang kita nikmati hari ini? Bukankah justru yang kita lihat adalah sebuah penghinaan, olokan, dan penghukuman yang paling hina, yaitu ada di atas kayu salib. Saudara-saudara, disinilah menariknya. Lukas tidak hanya bercerita tentang peristiwa Yesus disalibkan, tetapi Lukas mau menyatakan di balik peristiwa penyaliban itu ada peristiwa pemuliaan Yesus sebagai raja. Di dalam peristiwa penyaliban, di dalam peristiwa Yesus diolok-olok, diejek, dihujat, dihina, justru di balik itu ada peristiwa pemuliaan Yesus sebagai raja. Mari kita lihat di dalam ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara, ini dikatakan oleh Yesus, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini dikatakan oleh Yesus ketika Yesus ada di atas kayu salib. Siapa mereka yang didoakan oleh Yesus? Siapa mereka yang dimintakan oleh Yesus supaya Bapanya mengampuni mereka? Saudara, saya tentu dengan segera kita akan mengatakan, ya mereka yang dimaksud oleh Yesus adalah mereka yang ada di tempat yang bernama tengkorak itu. Pemimpin-pemimpin yang menyalibkan Yesus, para prajurit yang mengolok-olok Yesus, bahkan para murid yang mencoba lari menyelamatkan dirinya ketika Yesus ditangkap. Kepada mereka Yesus mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka." Saudara-saudara, saya mencoba membayangkan, kalau saya jadi Yesus berada di atas kayu salib, lalu orang-orang mengolok-olok, "Kalau engkau Kristus, selamatkan dirimu. Orang lain engkau selamatkan, selamatkan dirimu." Saya membayangkan, kalau saya jadi Yesus pada titik itu, saudara-saudara, mungkin saya akan memilih, saya menyelamatkan diri saya. Saya punya kuasa, orang mati saja dibangkitkan. Orang yang lumpuh saja berjalan, punya kuasa yang besar untuk melepaskan penderitaan itu. Saya membayangkan Yesus sanggup melakukannya. Ketika semua orang mengejek, saya membayangkan sekali lagi, kalau saya jadi Yesus, mungkin saya akan terpancing dan akan menunjukkan bahwa apa yang engkau katakan itu benar. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Ia tidak
menyelamatkan dirinya. Ia tidak menunjukkan bahwa aku hebat, punya kuasa yang besar. Yang dia lakukan adalah justru menyatakan, ampunilah mereka. Saudara, ini mau menggambarkan, inilah raja yang mau dinyatakan oleh Yesus. Bukan raja yang punya kuasa yang harus dihormati dan dilayani. Tetapi Yesus mau memberikan gambaran raja yang sedang dia tunjukkan adalah raja yang memberi dirinya untuk menyelamatkan ciptaannya. Raja yang terus bergerak, yang terus berupaya untuk menyatakan cintanya kepada ciptaannya. Bukankah yang dikatakan oleh Yesus, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Sosok raja yang digambarkan oleh Yesus bukan sosok raja seperti yang terpikirkan oleh kita. Punya kuasa yang besar, punya pengaruh yang besar, perkataannya tak terbantahkan. Harus semua orang melayani, memuji, menghormati, berkorban bagi dia. Sosok raja yang digambarkan oleh Yesus berbeda dari gambaran kita. Sosok raja yang memberi diri, yang hadir untuk melayani ciptaannya dan menyatakan keselamatan kepada dunia ini. Sosok raja yang bukan mengutamakan aku, tapi kehendak Bapa yang utama. Dan ini juga yang tergambar di dalam bacaan kita. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20. Raja yang melayani, raja yang mau memberi diri itu yang seperti apa? Oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, apa yang dinyatakan dengan sangat jelas, peristiwa penyaliban Kristus. Di satu sisi kita bisa memandang sebuah hinaan, sebuah ejekan, sebuah peristiwa yang menghancurkan hidup. Tetapi melalui peristiwa salib, Yesus mau menyatakan bahwa dirinya adalah raja yang melayani, yang mendamaikan, yang memberikan kehidupan kepada ciptaannya. Karena sekarang ciptaannya itu tidak jauh dari kasih Tuhan, tetapi karena pengorbanan Kristus, hubungan dengan Allah Bapanya menjadi baik. Raja yang melayani, raja yang menyelamatkan ciptaannya. Dan kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-23 dalam bacaan kita, ayat yang ketiga, di sana ditunjukkan Yesus Kristus yang seperti apa yang disebut sebagai raja. Raja yang menyelamatkan itu. Yang mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku cerai beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Raja yang seperti apa yang hadir untuk menyatakan keselamatan kepada gembalaannya. Raja yang mau merangkul dan menyatukan seluruh ciptaannya. Saudara-saudara,
inilah pengakuan kita. Yesus Kristus adalah Raja, Raja yang menyelamatkan. Karena melalui pengorbanannya, ketika dia dihina, diolok-olok, justru di sana dia menunjukkan sosok Raja yang melayani. Dan sosok Raja yang bergerak untuk terus menyatakan cintanya. Ada sebuah kesaksian yang sangat menarik di dalam sebuah kelas. Ketika seorang guru bertanya, menurut kamu siapa Tuhan? Saudara-saudara, ada anak yang mengatakan Tuhan itu adalah hakim yang nanti akan menghakimi dunia ini. Tuhan adalah tabib karena dia yang memberikan kesembuhan kepada ciptaannya. Ada seorang anak yang mengatakan Tuhan itu adalah Raja, tapi sekaligus pemulung. Sang guru bertanya, apa maksudnya? Kenapa engkau menggambarkan Tuhan? Di satu sisi dia Raja, tapi juga di sisi yang lain dia adalah seorang pemulung. Lalu anak itu mengatakan, ya, Tuhan itu seorang Raja sekaligus seorang pemulung. Yang mengambil segala sesuatu yang tidak berguna, merangkainya dengan sempurna untuk menjadi indah di hadapannya. Sama seperti yang dilakukan oleh ayahku. Dia mengambil aku di jalanan dan membawa aku pulang ke rumahnya. Dia mendidikku, menyekolahkanku, bahkan mengajarkan nilai-nilai yang baik dalam hidupku. Kalau ayahku tak menemukan aku, tak mengambil aku dari tempat yang kotor itu, mungkin aku tak akan menjadi orang yang berarti. Itu sama yang dilakukan oleh Allah dalam hidupku, dalam dunia ini. Karena dosa, karena kesalahan, kita tak berharga. Tapi melalui pengorbanan Kristus yang terus menyatakan cinta dan pengampunannya, yang tak berharga itu dijadikan anaknya. Saudara-saudara, kalau hari ini kita mengaku Yesus Kristus adalah Raja, apakah itu juga nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Adakah hidup kita menunjukkan bahwa kita punya Kristus yang adalah Raja yang menyelamatkan, yang memberikan kehidupan kepada kita? Biarlah kita belajar sama seperti anak. Tuhan kita, Raja, sekaligus pemulung yang memilih dan menyelamatkan kita. Dan kita tunjukkan itu dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.